Halo gengs, selamat datang kembali di QT Capital Official YouTube channel. Dan seperti biasa tayangan ini juga masih bisa kamu tonton di Instagram kami @akum.co.id. Hari ini indeks ditutup di 5075,8 setelah tadi pagi sempat naik sampai 5116. Yang artinya berarti hari ini kebanyakan pada take profit. Jadi sempat naik menguji tes area resisten 5103 sampai 5139, ditutup dengan small black body candle. Jadi artinya ini adalah sinyal yang hati-hati, jadi kamu perlu hati-hati. Yang pertama, indeksnya udah menyentuh area resisten. Yang kedua, hari ini black body candle. Yang ketiga, coba ini lihat akun histogramnya ini, merah besar di atas average. Jadi ini menunjukkan bahwa sebagian besar big player setuju untuk take profit pada hari ini. Kurang lebih begitu. Mari kita abaikan dulu sebentar indeksnya. Yang penting kamu perlu hati-hati ke depannya. Siapa tahu indeksnya nanti terkoreksi kemudian turun lagi. Ya kita berdoa semoga marketnya bagus. Amin ya Allah. Saham yang kita cari, pertama kita pakai fasilitas QT Chartbot. Explore-nya pakai perintah XPACCS. Setiap hari seperti biasa saya mencari dulu saham-saham apa aja yang akun histogramnya di atas average. Fun? Oh iya, hidup botnya. Oke. Yang pertama adalah AALI, dan seperti kita lihat hari ini AALI naiknya 3,2%, ditutup di 8.850. Akun histogramnya hijau di atas average bagus. Yang jelek itu candlenya, karena tadi dia sempat naik sampai 9175, breakout resisten area 8900 8975 itu bagus. Volumenya juga di atas average itu bagus. Jadi selama beberapa hari terakhir 3 atau 4 hari terakhir volumenya itu meningkat, increasing, itu bagus. Yang jeleknya itu karena tadi sempat breakout sampai tertinggi 9175, tapi kemudian tutupnya tuh di 8850. Ini menunjukkan bahwa ketika harganya melewati 8975 8900, pelaku market atau trader itu lebih memilih untuk take profit. Jadi harganya, ketika harga breakout ke atas area resisten, rejection mulai muncul, pasukan bearishnya mulai muncul, mereka menekan harga sampai kemudian tutup di 8.850. Ini akan kelihatan ketika kalau kita switch chartnya ke time frame hourly. Jadi 1 jam pertama harganya bisa tutup di atas 8975, tapi dari setelah itu sampai dengan penutupan berangsur turun. Walaupun pas pada saat post closing ada histogram hijau, tapi ini closingnya aja udah di bawah resisten, menunjukkan bahwa area 89 sampai 8975 itu masih direspon sebagai area resisten. Jadi udah 1 kali dites di awal Juni, pertengahan Juni 2 kali tes, dan sekarang 3 kali ngetes. Hati-hati buat yang punya si AALI, karena ada kemungkinan masih cenderung sideways di antara range 7875 sampai 8975, dan posisi harganya kalau tutup di 8850 berarti deket area resisten ya. Cukup perlu hati-hati ini untuk yang masih punya AALI. Untuk saham berikutnya yang histogramnya di atas average adalah S Hardware. Candlenya higher high, higher low, tutup di 1680, naik 1,8% dibandingkan dengan closing kemarin. Pas di 1680 artinya dia lagi tes area resisten 1680 1720. Akun histogramnya oke, nggak masalah, hijau di atas average. Akun lainnya juga merah di atas hijau, hijau juga di atas biru. Ini bagus sekali, akunnya uptrend. Tapi posisi harganya mendekati area resisten. Buat kamu yang masih punya S Hardware, masih tetap disimpan, masih boleh, nggak masalah. Candlenya higher high, higher low, itu masih menunjukkan bahwa trennya masih bullish. Yang perlu diperhatikan adalah jika beberapa hari ke depan muncul candle yang reversal pattern atau sinyal reversal, kamu perlu siap-siap untuk take profit ya. Tapi untuk sementara ini ACS masih boleh disimpan. Untuk APIC kita bisa lewatin, kita lihat Astra Internasional yang hari ini tutup di 5150 atau naik 4% dibandingkan dengan penutupan kemarin. Open gap up. Hari ini volume transaksi di atas average, kemudian histogramnya juga hijau di atas average, sedikit di atas average, sudah 3 kali, 1, 2, 3. Jadi 3 kali berturut-turut histogramnya hijau berturut-turut. Jadi ini juga akumnya uptrend, merah di atas hijau, hijau di atas biru. Dan kalau kita lihat closing di 5150 ini artinya adalah closing tertinggi yang pernah dicapai sejak dia bikin gap down waktu di bulan Maret. Jadi waktu itu di bulan Maret dia bikin gap down, gapnya itu bisa berfungsi sebagai resisten, kemudian dia dites sebagai resisten di bulan Juni,
Kemudian di pertengahan Juni harganya masih belum bisa naik ke atas 5050, baru hari ini dia closing di atas 5150. Ini bagus sekali karena dia bisa breakout resisten didukung oleh volume, akumulasi juga bagus, ada big player cenderung melakukan aksi akumulasi, akum lainnya juga merah di atas hijau, hijau di atas biru, jadi uptrend ini big playernya cenderung akumulasi ya, bagus sekali nih. Bagus. Resisten berikutnya ada di area 5500 5675. Jadi buat kamu yang masih belum punya Astra Internasional, kamu masih boleh beli karena bisa dibilang ini kalau breakout resisten berarti resisten bekas di breakout itu berubah menjadi support. Nah, closing di 5150, kita switch ke time frame hourly. Di sini akan kelihatan ada pola inside bar. Ketika harganya bisa closing di atas 5175 besok, itu artinya adalah konfirmasinya dan kamu bisa cut loss di bawah 5000. Asumsikan harga support psikologisnya di 5000 ya. Biasanya sih ambilnya kayak gitu, pindah fraksi biasanya jadi support atau resisten psikologis. Untuk ke atasnya lagi peluang upside-nya itu masih agak lebar dari 5150 ke 5500 itu kelihatan lah ya, dari angkanya itu lumayan. Kalau misalkan kita ukur dari harga tertingginya hari ini ke 5500 saja 5,67%, potong fee 0,4 berarti sekitar 5% lebih masih bisa dapat. Jadi untuk besok kemungkinan harapannya sih Astra masih bisa jalan. Amin. BMTR. Nah, BMTR hari ini tutup di 204, naik 3,6% dibandingkan dengan closing kemarin. Akum histogramnya hijau, volume perdagangan di atas average, ini bagus sekali. Masalahnya adalah ini adalah BMTR. Dan kalau kita lihat dari trennya agak lebar, ini ada kemungkinan dia sideways antara sekitar 178 sampai sekitar 228. Kemungkinan sih ada kemungkinan untuk jadi sideways. Sisi positifnya adalah kita tahu bahwa ada beberapa kali harganya rebound di area 178 186. Ini berarti area 178 186 itu adalah area support yang cukup valid dibandingkan dengan resistennya yang baru sekitar 2 kali dites sekitar 228. Ini supportnya cukup valid ini. Candle higher high higher low, akum histogramnya hijau 3 kali berturut-turut. Di sini juga akum lainnya ya cenderung merahnya mulai merangsek naik ke atas hijau lah ya. Jadi tapi ini BMTR sih ya. Mending Astra sih daripada BMTR ya, begitulah kurang lebih. IMAS kita lihat, kita abaikan saja lah IMAS. Kalbe Pharma masih bergerak di sekitar area resisten 1495 1545, ada kemungkinan dia sideways, tapi hari ini aku histogramnya hijau di atas average, sedikit di atas average. Cuman kita bisa abaikan dulu lah ya. Ini bergeraknya di dekat area resisten 1495 1545. Kalau bisa breakout 1545 sih lumayan. Ada upside-nya masih agak jauh ke resisten berikutnya sekitar 1635 1680. Cuman ya tunggu aja sampai dia bisa breakout ke atas 1545. Pewon hari ini lumayan naik 3,4% setelah kemarin dia bikin higher high higher low, tapi di sini kalau kita lihat di sini ada pola inside bar ya. Walaupun body candle-nya itu hitam, tapi inside bar ini menunjukkan ada kemungkinan dia reversal. Dan dengan berhasil closing di atas 408 artinya dia ada konfirmasi valid reversal ya, valid rebound. Ini kalau kita lihat ke belakang, di sini ada candle higher high higher low, tapi besoknya itu nggak ada yang closing di atas high yang sebelumnya. Hal yang sama juga ketika ada candle higher high higher low yang waktu di tanggal 8 dan tanggal 7, di situ di tanggal 9-nya dia nggak bisa closing di atas high yang tanggal 8. Itu belum ada konfirmasi dia rebound. Nah, hari ini dia bisa closing di atas 418 yang artinya ada konfirmasi rebound. Akum histogram hijau sedikit di atas average, itu bagus, nggak masalah. Buat kamu yang masih belum punya pewon, kamu boleh beli dengan area resisten masih agak jauh sekitar 496 sampai 500. Ini jauh sekali kelihatan dari chartnya. Dengan risknya juga cukup kecil, kamu boleh cut loss di bawah 404. Jadi ini Pewon dan Astra Internasional kayaknya lumayan buat besok. Kemudian Sril, abaikan aja lah ya. Walaupun hari ini naik 4,7%, tapi besok kumdet dividennya cuma Rp1. Abaikan aja lah. Untuk sementara ini yang aku histogramnya di atas average, hijau di atas average, ada kita ketemu 2 saham untuk bisa direkomendasikan besok, Astra Internasional dan Pewon. Mari kita lihat sama-sama apa aja yang akumnya masih uptrend sampai dengan hari ini, walaupun histogramnya nggak di atas average ya. Coba kita lihat pakai fungsi QT Chartbot XPACC. Kok error? XPACC, woi. Please try again later. Ya Allah. Van, botnya error.
Oke, kita abaikan dulu sementara kita pakai explore dari si AFL. Oke. Yang pertama ada IMAS. IMAS kita bisa lewatin, BBTN coba kita intip sebentar. Akumnya masih jelek ya, masih downtrend. Masih flat, belum uptrend. Si BBTN masih cenderung sideways. Bit playernya juga nggak ngapa-ngapain sih ya. Kita lewatin aja lah. Boga ada Boga naik. Tapi ini sahamnya kayaknya agak serem. Jadi biarkan aja. BMTR tadi udah dibahas. HMSP masih walaupun hari ini candlenya hitam tapi dia masih higher high dan higher low. Ingat resisten area 1770, 1795. Hari ini akumnya merah tapi kecil. Tapi masih bisa dibilang ini kemungkinan sideways ya, antara 16 sampai 16.2 supportnya, resistennya 17.7, 17.95, kemungkinan sih masih sideways. P1 tadi udah dibahas. Unilever masih bagus, tutup di 8.050 seperti cerita kemarin bahwa area supportnya itu adalah 7750, 8.050. Hari ini sih aku histogramnya merah tapi kecil, nggak masalah ya. Area resisten masih sama 8450, 8800. Semoga aja sih besok masih bisa naik sih Unilever ini. Hoki PTBA candle lower high lower low tapi akum histogramnya hijau ya. Ini akumnya juga merah di atas hijau juga masih di atas biru. Dari akumnya bagus, dari harganya enggak, tapi ya masih boleh disimpan. Soalnya buat kamu yang masih beli di harga 2100, 2090 itu masih bisa disimpan itu. Katos di bawah 1995. Di sini ada pola bullish engulfing yang waktu akhir Juni kemarin itu jadi reversal patternnya dia, dan sampai sekarang sih masih oke lah ya, akumnya oke, cuman memang candlenya aja sih tutup 2150 tapi ya masih plus 0,5%, nggak apa-apa, masih boleh disimpan. NIKL Antam masih belum turun ke bawah 640. Buat kamu yang masih punya Antam, pasang cut loss di bawah 640 ya. Kemudian Indofood masih cenderung sideways. Cepin yang kemarin harusnya bagus tapi hari ini malah tutup minus 2,4% di 6175. Buat kamu yang masih punya Cepin, kita switch ke time frame hourly. Di sini akan kelihatan bahwa ada histogram merah yang agak besar nih ya dari tadi pas waktu marketnya lagi jalan. Pasang cut loss di bawah 6000 ya. Jadi kalau misalkan ada yang punya itu cut loss di bawah 6000, ada yang masih simpen sellnya di bawah 6000. Selama nggak turun ke bawah 6000 kamu masih boleh simpen. Excel masih cenderung sideways. SMSM bagus ya akumnya ya. Selamat sempurna. Cuman bitovernya kayaknya kacau ini. Bitovernya gimana Van? Rame gak? Tipis ya bitovernya. Ya mendingan gak usah lah. Apalagi juga ini kalau kita lihat kan si SMSM ini, lihat yang waktu di bulan Juni awal itu kan ada closing candlenya doji di 1180 itu bisa jadi area resisten sebenarnya. Ini break 1180, closing di 1185, naik 4,4%. Akum histogramnya hijau di atas average tapi bitovernya tipis. PTPW itu sama apa ya? Nggak tahu. Benel kita lewatin, Sril udah dibahas. MCAS ISAT juga masih sideways di dekat area resisten 261, 265. Akumnya masih uptrend sih, cuman kita nungguin aja dia breakout. Dengan kondisi sideways seperti ini kayaknya sih mendingan kamu pilih saham yang lain aja. Biarin aja dulu sampai dia ketahuan bisa breakout atau breakdown. Tapi melihat akumnya sih besar harapan untuk jadi breakout ya. Area resisten 261, 2650. SHWare sudah dibahas, SCMA masih cenderung sideways, pasang take profit di bawah 12.15. Jasa Marga juga masih cenderung sideways, Enough abaikan saja. Tebik BAT, ICBP masih sideways ini ya. Kelihatan antara area 9200 sampai 9600 ini masih sideways di area tersebut. Inco yang kemarin saya bilang bagus nih ya, hari ini itu nggak bisa tembus ke atas high-nya waktu tanggal 13 itu 3320. Jadi tertinggi hari ini cuma sampai 3320. Jadi ya open di 3320 habis itu langsung turun. Jadi mendingan sih jangan dibeli dulu karena buy break 3320 ya. Ini kalau nggak break 3320 jelek ini. Tapi gak apa-apa, aku memang masih uptrend, merah masih di atas hijau juga masih di atas biru. Walaupun histogramnya merah tapi kecil, masih di bawah average. Nggak masalah sih ya. Mengingat bahwa ini posisinya baru breakout area resisten 31, 3190, besar harapan saya dia mau ngetes area resisten tersebut, area resisten yang berubah jadi support. Nah, gitu. Jadi artinya setelah dia ngetes area support terus dia rebound, nah itu bagus. Untuk sekarang sih strateginya buy break 3320. Meskipun ini ada sedikit resisten minor lah ya, sekitar 3380, 3440. Minor gitu.
MDK masih cenderung sideways dengan resisten 1555. Masih sideways, abaikan saja dulu. Astra Internasional bagus tadi, dan Bank BCA, bank yang paling kuat dibandingkan dengan bank-bank yang lain, ini masih sideways juga dengan resisten 31325, buy break 31325. Coba kita lihat bank yang lain ya, kayak misalkan Bank Mandiri, apa kabar hari ini? Candlenya higher high higher low, closing 5275, turun 0,5% dibandingkan dengan closing kemarin. Volume juga masih di bawah average, akun histogramnya juga masih merah, kayaknya sih masih belum ada pergerakan yang signifikan ya. Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia masih cenderung sideways, ini akan kelihatan area resisten 3290 3370. Bank Negara masih cenderung sideways, berarti masih paling bagus ya Bank BCA lah ya. Oke, sepertinya saya masih mencoba untuk SPHCC. Oh, ini ketemu ACES, Astra, BCA, BAT, BJBR, Hoki, ICBP masih sideways. Inaf, Inco udah dibahas, Jasa Marga, MCAS, MDKS, CMA, Tepik. Ya, begitulah. Kurang lebih sama. Jadi saya menemukan ada dua saham yang sepertinya bagus untuk besok. Yang pertama adalah Astra Internasional yang hari ini bisa closing di atas area resisten 5025, 5050. Dan kemudian saham kedua adalah Pewon yang berhasil closing 428, tutup 3,4% dibandingkan dengan closing kemarin, dan ada konfirmasi reversal. Di sini akumnya juga di atas hijau di atas average, akum histogramnya. Volume perdagangan juga di atas average. Ya, 5 hari terakhir sih memang volumenya rata-rata kebanyakan di atas average ya. Baik, itulah tadi beberapa saham yang dibahas dan saham pilihan saya untuk besok hari apa besok? Kamis ya. Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video saya dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa ajak teman-teman kamu untuk ikutan follow Instagram kami @akum.co.id, dan jangan lupa subscribe terus YouTube channel kami youtube.com/akumqt. Sampai ketemu besok. Semoga besok marketnya bagus. Dadah.